Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update koin Bitgetbrise di mana baru-baru ini telah diselenggarakan sesi AMA. Dan ini adalah konfirmasi langsung dari developers koin Bitgetbrise agar kalian bisa mendapatkan suatu gambaran dan juga pandangan apakah kalian harus tetap menahan Coinbrise atau kalian akan meninggalkan koin Bitget. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue update dari koin Bitget ini sekitaran 1 hari yang lalu, dan kali ini kita akan update kembali. Tetapi pembahasan kita kali ini mengenai sesi AMA yang telah diselenggarakan oleh tim dan juga developers koin Bitget bersama army-arminya di Telegram grup officialnya koin Bitgetbrise. Dan ternyata kali ini telah terwakilkan oleh beberapa army di luar sana untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali kalian pertanyakan. Dan bahkan ada sesuatu hal yang sangat positif sekali, bahwa menurut developers koin Bitget ini Bryce masih memiliki sumber daya yang cukup sampai dengan 5 tahun ke depan. Artinya, Bryce masih akan tetap bertahan sampai dengan 5 tahun lebih kurang dan tidak akan pernah scam apalagi rug-pull. Walaupun sekali lagi gua tidak bisa memastikan dan gua sendiri pun tidak mempercayakan 100% terhadap koin Bitget. Jadi setidaknya dengan adanya informasi-informasi seperti ini, kalian bisa mempertimbangkan kembali apakah kalian akan tetap bertahan atau kalian akan meninggalkan koin Bitget. Tetapi untuk pandangan gua sendiri dan secara gua pribadi, gua masih akan tetap menahan Coinbrise minimal sampai dengan tahun 2024 ataupun 2025. Ketika memang di tahun 2024 dan juga 2025 Bryce tidak ada pergerakan sama sekali, baru gua akan ambil keputusan untuk meninggalkan koin Bitget. Ini prinsip gua pribadi, tetapi sekali lagi, kalian jangan pernah mengikuti apa yang telah gua lakukan karena setiap manusia memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Dan untuk gue sendiri, gue memang sangat suka sekali gitu ya mengambil resiko yang begitu besar. Ketika orang-orang merasa ketakutan, mungkin gue masih berani gitu ya untuk menyerok dari beberapa project ataupun aset-aset kripto. Dan tanpa buka kira hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga dari Coinbrise. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Dan ternyata untuk koin Bitget sendiri per hari ini masih mengalami penurunan sekitar 2,22%. Dan untuk harga saat ini di 0, ada sekitaran 60 di belakang 2044 USD. Dan gua telah menetapkan harga untuk gua tambah muatan ketika Bryce bisa kembali di harga 15 atau mungkin di 13 dan memiliki 60 di belakang koma ya. Gua masih akan tetap tambah muatan dari koin Bitget ini karena ketika di harga murah mungkin kita akan mendapatkan jumlah yang begitu besar walaupun kita membeliannya dalam kisaran jumlah kecil, misal $100 atau mungkin di $200 saja. Dan untuk market cap dari Coinbrise hari ini di sekitar 80 jutaan dolar. Begitu juga dari volume selama 24 jam terakhir terjadi penurunan hampir 34%. Dan volume dari koin Bitget hanya memiliki 1,7 jutaan US dollar saja. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Dan inilah hasil rekaman sesi AMA yang telah diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 oleh tim, developers, dan juga army koin Bitget di Telegram grup officialnya koin Bitgetbrise. Tetapi gue tidak akan membahas semuanya karena memang panjang sekali. Yang akan gue bahas mengenai poin-poin penting yang notabene lebih sering sekali dipertanyakan oleh teman-teman semua. Oke, jadi di sini untuk AMA telah dimulai, silahkan ajukan pertanyaan Anda. Dan pertanyaan pertama mengenai harga untuk koin Bitget. Hai Gert, mengapa harga Bryce anjlok? Jika kita bandingkan dengan Bitcoin, Ethereum, dan juga BNB, harganya 2 kali lipat dari harga Januari 2023. Misalnya untuk Bitcoin di 15.000 dan 29.000 dolar. Ethereum di 1.000 dolar menjadi 1.800-an dolar dan BNB dari 180 dolar hingga 240 dolar. Sementara untuk Bryce turun sejak Januari 2023 dari 0, ada sekitar 60 di belakang 60 dolar menjadi 0, ada sekitar 60 di belakang 20 US dollar.
Setiap kali saya mengetahui bahwa kami dipatok ke BNB, kami mengikuti Bitcoin. Tetapi kenyataannya kami turun drastis yang akan mempengaruhi investor lama dan baru untuk berinvestasi dalam proyek kami. Investor setia Anda sejak 1,5 tahun memegang 7 miliar koin Bitgearbrise. Wow, ternyata ini adalah salah satu holders lama dari koin Bitgear yang telah mengajukan pertanyaan dan juga membandingkan antara harga Bryce dengan Bitcoin, BNB, dan juga Ethereum. Jadi untuk Bitcoin sendiri memang telah mengalami kenaikan gitu ya, lebih kurangnya 2 kali lipat dari 15 ribuan dolar menjadi 30 ribuan dolar atau 29 ribuan dolar. Begitu juga dengan Ethereum dari 1000 dolar menjadi 1800-an dan juga BNB dari 180 dolar menjadi 240-an dolar. Tapi kenapa untuk Bryce malah cenderung mengalami penurunan yang sangat signifikan? Nah, jadi di sini jawaban dari Mr. Gates sendiri, harga BNB tidak 2 kali lipat. Anda dapat memverifikasinya di CoinMarketCap, dan harga Bryce di bulan Agustus 2021 adalah 0, ada sekitar 70 di belakang, 1 dolar. Jadi semua koreksi yang kami lakukan adalah normal, karena orang memang menjual saat mereka sedang dalam keuntungan. Nah, jadi pertanyaan seperti ini dijawabnya seperti apa? Gua pun agak sedikit kurang setuju jawaban dari Mr. Gates ya, karena pertanyaan dari salah seorang holders periode tahun 2023 awal hingga saat ini bukan sejak pertama kali koin Bryce ini diluncurkan. Karena Bryce diluncurkan itu tepat di tahun 2021 bulan Juli. Itu sangat jelas sekali, koin Bryce telah mengalami kenaikan berkali-kali lipat saat 1 bulan pertama kali diluncurkan hingga sejauh ini. Tetapi pertanyaannya bukan itu yang dimaksudkan oleh salah seorang holders. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Garrett Sanem, apakah menurut Anda 80% pasokan dapat habis dalam 1 tahun? Bukan hanya pertanyaan umum, terima kasih, teruskan kerja bagus. Nah, jadi untuk kali ini yang telah ditanyakan mengenai mekanisme pembakaran dengan target yang sudah ditentukan oleh tim dan juga developers koin Bitgear, bahwa dalam tahun 2023 Bryce kemungkinan mampu membakar 80% dari total pasokan maksimumnya. Dan jawaban dari Mr. Gates sendiri, luka bakar terjadi secara tidak terduga karena pengertian luka bakar bulanan. Dan kami tidak dapat mengungkapkan informasi apapun tentang peristiwa luka bakar yang akan datang. Nah, jadi memang berhubung statement dan juga mekanisme pembakaran kali ini telah dirubah dan secara acak, jadi Mr. Gates sendiri tidak bisa memastikan apakah di tahun 2023 ini mampu membakar 80% dari total pasokan koin Bitgear ataupun tidak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, lebih kurangnya di sini salah seorang holders ataupun army dari koin Bitgear memberikan 4 pertanyaan, dan keempat-empatnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali kalian pertanyakan. Jadi di sini I get Anda dan juga tim Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Saya punya 4 pertanyaan, dan yang pertama, saya telah melihat pergerakan paus yang dicuri di blockchain. Sepertinya paus itu telah mempertaruhkan alamat berbahaya, dan saya bertanya bagaimana hal itu terjadi. Apakah Wells menggunakan tautan Milidus untuk dipertaruhkan? Dan itu satu-satunya penjelasan untuk saya dan sangat aneh. Dan pertanyaan kedua, apakah Anda berencana untuk mengimplementasikan staking situs web baru yang lebih aman dengan kontrak baru? Dan pertanyaan selanjutnya, kita mendekati awal September dan ada banyak kabar baik tentang dunia kripto. Dan sekarang saya sangat bullish hingga 2 tahun ke depan. Apa yang Anda pikirkan? Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda keuntungan untuk diskon bagi pemegang Bryce yang akan membeli Q Bryce ataupun mobil EV-nya? Yang mana mereka? Terima kasih, Gert. Nah, jadi inilah 4 pertanyaan yang sering sekali kalian pertanyakan dan akhirnya telah terwakilkan. Namun jawaban dari Mr. Gates sendiri, halo Antonio. Poin pertama, saya senang Anda telah mengonfirmasi upaya peretasan pada alamat dompet paus. Dan untuk jawaban selanjutnya, taruhan Anda akan ditangguhkan sementara selama beberapa bulan. Nah, jadi mengenai fitur staking di dalam website resminya koin Bitgear yang baru-baru ini telah tercatat ataupun terdeteksi adanya suatu eksploitasi ataupun peretasan yang pada akhirnya tim dan juga developers koin Bitgear telah menangguhkan terlebih dahulu sebelum dari smart contract telah dipulihkan dari smart contract stakingnya koin Bitgear. Ketika memang itu telah berjalan dengan normal, mungkin itu akan di-open kembali. Dan untuk jawaban selanjutnya, saat ini pasar sangat fluktuatif karena periode pergerakan sideways Bitcoin yang telah diperpanjang. Dan untuk jawaban selanjutnya, memang pemegang Bryce dapat mengharapkan diskon dan keuntungan tambahan yang akan terungkap setelah peluncuran. Nah, jadi untuk para holders ataupun army dari koin Bitgear, ketika dari project unggulan Q Bryce ataupun mobil elektrik halnya ini telah diluncurkan, akan ada pengumuman secara resmi dan juga pengumuman lanjutan. Apakah kira-kira army ketika membeli koin Bitgear menggunakan koin Bryce mendapatkan diskon ataupun tidak? Tetapi harapan semua army ingin sekali mendapatkan diskon yang begitu besar ketika ada beberapa army yang berminat untuk membeli salah satu mobil listrik
hasil produksi dari Coinbidger ataupun kerjasama antara salah satu perusahaan dengan project Coinbidger Bryce. Nah, jadi lebih kurangnya jawaban tersebut seperti ini. Apakah kalian puas dengan jawaban tersebut? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Gert Sanam, saya telah membaca beberapa komentar di atas tentang tim yang menjual Bryce. Saya ingin mendengar apa yang Anda katakan tentang itu. Nah, jadi memang banyak sekali beberapa army dan juga investor yang selalu mempertanyakan project dari Coinbidger sudah tidak bagus, sudah tidak aman karena tim selalu jualan koinnya. Dan jawaban dari Mr. Gates sendiri dengan pertanyaan seperti itu, pembenci dan juga penipu kami mengeksploitasi keadaan pasar cryptocurrency saat ini. Dan untuk menyebarkan klaim yang tidak berdasar, namun informasi palsu, mereka tidak memiliki bukti. Kami tidak memiliki insentif untuk menjual token kami dengan harga saat ini. Dan karena kami memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan proyek kami selama 5 tahun ke depan. Dan blockchain memberikan catatan transparan tentang kepemilikan token tim kami yang dapat diverifikasi. Selain itu, tidak ada transfer yang dilakukan dari kepemilikan kami dalam beberapa waktu. Memperkuat komitmen kami terhadap kesuksesan proyek. Nah, jadi sudah jelas sekali dengan beberapa orang yang selalu memberikan suatu informasi negatif bahwa tim ataupun developers Coinbidger ini selalu jualan tokennya, selalu jualan koinnya. Tetapi ternyata dari developersnya sendiri telah memberikan konfirmasi tim apalagi developers tidak pernah menjual tokennya sendiri. Apalagi dengan harga saat ini, apa insentif yang akan didapatkan ataupun keuntungan yang akan didapatkan oleh tim dan juga developers. Jadi sudah jelas sekali ya, dan bahkan beberapa orang ketika memberikan informasi-informasi negatif tidak dibarengi juga dengan bukti-bukti yang otentik. Itu yang sering sekali dipertanyakan oleh beberapa army dan juga investor. Walaupun pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat-sangat wajar sekali ya, karena memang investor tidak ingin kehilangan uangnya dan juga tidak ingin salah berinvestasi. Dan di sini yang perlu kalian ketahui, jadi yang telah gue katakan tadi di awal, bahwa tim dan juga developers Coinbidger telah memiliki sumber daya yang begitu cukup untuk proyek kami selama 5 tahun ke depan ya. Jadi ini telah dikonfirmasi langsung oleh developersnya Coinbidger. Jadi buat kalian tetap dipertimbangkan apakah kalian akan tetap percaya dengan Coinbidger atau kalian akan meninggalkan Coinbidger Bryce. Dan untuk pertanyaan selanjutnya di sini mengenai project Coinbidger yang tidak semuanya diselesaikan. Nah, ini pun salah satu pertanyaan yang sangat relevan juga. Jadi di sini Gert Sanam, saya seorang investor dan percaya dengan apa yang Anda lakukan. Tetapi saya sendiri melihat banyak sekali produk yang belum selesai dan tidak terpoles seperti platform real estate yang Baron, PayBryce, dan tidak banyak diadopsi, dan tentu saja platform audit Anda yang tampaknya telah lama terlupakan. Apa rencana untuk memberi energi pada produk-produk ini, ataupun akankah mereka tetap berada di rak yang Anda tidak terpakai dan tidak diinginkan terlepas dari segala upaya? Nah, ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sering sekali kalian pertanyakan mengenai beberapa project yang tidak diselesaikan dengan sempurna. Namun jawaban dari Mr. Gates sendiri, adopsi PayBryce bergantung sepenuhnya pada komunitas kami. Dan kami secara aktif bekerja untuk menyempurnakannya melalui peningkatan di masa mendatang. Sayangnya platform audit kami harus dihentikan karena audit gratis menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Namun, kami memiliki rencana menarik untuk platform audit berbasis AI dalam pemutahiran kami yang akan datang. Dan sisi baiknya, produk pertukaran dan juga blockchain kami berkinerja sangat baik. Dan keluhan apapun tentang fungsionalitasnya tidak berdasar dan juga kemungkinan berasal dari individu dengan niat jahat, karena tidak ada bukti yang mendukung klaim mereka. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini jawaban dari Mr. Gates yang lebih kurangnya untuk beberapa proyek-proyek unggulan yang tidak diselesaikan dengan sempurna. Apalagi mengenai platform PayBryce, itu lebih bergantung terhadap beberapa komunitasnya. Tetapi untuk platform audit dari Coinbidger ini kemungkinannya akan direvisi dan akan dirancang mengenai berbasis AI. Wow, ini sangat menarik sekali. Apakah ini akan disempurnakan atau mungkin akan terbengkalai juga dengan beberapa proyek-proyek yang sudah disusun dan juga direncanakan sebelum-sebelumnya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, sepertinya penjualan kontrak telah dihapus dari kontrak, ada admin yang mau ikut. Nah, jadi ini membicarakan ataupun mempertanyakan mengenai kontrak sell dari Coinbidger. Kontrak penjualan tidak dihapus, tetapi ukurannya telah dikurangi ya. Jadi sudah jelas sekali sebelumnya kontrak sell dari Coinbidger ini akan terjual secara otomatis ketika telah terpenuhi 30 miliar Coinbidger, namun kali ini telah dikurangi ataupun dibatasi hanya 20 miliaran Coinbidger saja. Ketika sudah terkumpul 20 miliar, itu akan terjual secara otomatis di market. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya tahu jika Anda berbicara tentang masa lalu, tetapi bagaimana Anda berbicara tentang masa depan? Wow, ini menarik sekali. Dan jawaban dari Mr. Gates, masa depan cerah, tahan saja dan tunggu bull run.
Nah, jadi kita akan catat nih ya mengenai perkataan dan juga jawaban dari Mr. Gate, salah satu developers resmi dari Coinbidger. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bos, saya pegang dari September kemarin sampai dengan sekarang. Tapi Anda memberitahu kami banyak kemitraan, banyak daftar terjadi mengapa Bryce tidak stabil. Kisaran pembelian saya adalah di 0, dari sekitar 60 di belakang, 83 dolar masih bertahan. Artinya salah seorang holder tersebut masih dalam kondisi sangkut ataupun floating loss. Dan dia masih tetap bertahan juga gitu untuk menahan Coinbidger sampai dengan saat ini yang memiliki harga kisaran 0, ada sekitar 60 di belakang, 20 sekian US dollar. Dan coba dari Mr. Gate, kemudian tunggu hingga koreksi berakhir dan biarkan waktu menunjukkan hasilnya. Anda tidak dapat mengharapkan pasar bekerja menurut Anda. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu karena kita sebagai investor tidak bisa gitu ya untuk mengotak-ngatik harga, apalagi kita hanya seorang retail ataupun investor berkantong kecil ya. Kecuali memang kalian adalah investor berkantong tebal, mungkin kalian sangat mudah sekali untuk memainkan dalam sebuah harga suatu aset. Tapi ketika kita hanya investor retail mungkin agak sedikit sulit dan kita hanya bisa mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh para investor berkantong tebal. Dan untuk informasi selanjutnya, Revolut yang telah memiliki kemitraan dengan Bitstamp, jadi semua token yang terdaftar di Bitstamp akhirnya diperdagangkan di Revolut juga. Wow. Jadi kali ini karena Bryce ataupun Bitger ini telah bekerja sama dengan Revolut. Dan menurut salah seorang army ataupun holder tersebut, ketika memang salah satu project telah bermitra ataupun telah didaftarkan di salah satunya, baik di Bitstamp ataupun di Revolut, itu akan terdaftar di keduanya suatu hari nanti. Apakah mungkin koin Bryce ini akan terdaftar di bursa Bitstamp yang berbasis di negara US? Karena sebelumnya Coinbidger ini telah secara resmi bekerja sama dengan mitra Bitstamp yaitu Revolut. Dan jawaban dari Mr. Gates sendiri itu hal yang baik. Wah, semoga saja ini kita doakan agar Bitstamp bisa mendaftarkan Coinbidger Bryce suatu hari nanti. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, katakan saja Pak Gersanem jangan menjadi scammer seperti token lainnya dan terus membangun Bryce. Wow, jadi di sini sangat lancang sekali salah seorang army menanyakan dengan developersnya langsung jangan pernah menjadi scammer. Ya, jadi dia melarang Gersanem menjadi scammer karena memang banyak juga orang-orang yang telah menyatakan bahwa Coinbidger ini dipimpin oleh developers yang tidak doxed ataupun anonymous dan bahkan menyatakan bahwa developers Coinbidger ini adalah scammer. Dan kali ini pertanyaan kalian pun sekali lagi telah terwakilkan oleh seorang army. Dan jawaban dari Mr. Gates, saya menghargai saran Anda, tetapi agak tidak sopan untuk menyarankannya agar saya menjadi scammer. Saya percaya penting untuk menjaga suasana hormat dalam grup dan saya tidak berpikir siapapun harus diizinkan untuk tidak menghormati orang lain dan akibatnya Anda akan dibisukan untuk sementara waktu. Nah, jadi dengan pertanyaan Gersanem jangan menjadi scammer dan jawaban dari Mr. Gates sendiri bahwa Mr. Gates tidak memiliki niat apapun untuk menipu kalian semua sebagai army ataupun holders dari Coinbidger. Jadi dengan adanya suatu rekapan dan juga jajak pendapat seperti ini, gua harap buat teman-teman semua bisa mendapatkan poin-poin pentingnya apa yang telah gua bisa sampaikan terhadap teman-teman semua sebagai holders dari Coinbidger. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari sesi AMA yang telah diselenggarakan oleh tim, developers, dan juga army-arminya. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.